wabarakatuh. Selamat malam saudara. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog pada kesempatan malam hari ini. Saudara, kejahatan terorisme seringkali disebut sebagai kejahatan luar biasa, transnasional, lintas negara, dan karena itu kemudian kejahatan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan penanganannya pun tentu juga harus luar biasa. Dan untuk itu kemudian pemerintah melakukan sejumlah program, antara lain mendatangkan sejumlah tamu untuk memberikan semacam diseminasi gagasan tentang Islam dengan wajah yang ramah, Islam dengan wajah yang damai. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama 3 narasumber saya untuk mendiskusikan tentang bagaimana persisnya Islam yang damai dan bagaimana kemudian aksi terorisme itu bisa kita tangkap. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber yang akan mendiskusikan masalah ini. Di sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi, Profesor Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, sudah hadir di sini. Dan ini kita kedatangan 2 tamu ini, Prof, ya. Ya, tamu yang luar biasa. Dan langsung saya perkenalkan di sebelah kiri Prof Nasar ini sudah hadir Syekh Najih Ibrahim. Beliau adalah pemikir Islam dai dari Mesir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan di ujung sana juga sudah kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, Syekh Ali Hasan Al-Khalabi, seorang dai pemikir, ahli fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan saya ingin pertama-tama ke Prof Nasaruddin Umar terlebih dahulu. Prof, mendatangkan sejumlah tokoh dari Timur Tengah tentu tidak sekonyong-konyong, ada latar belakang. Boleh diceritakan, Prof? Iya, kita itu sering mendatangkan tamu dari luar. Seperti kita juga ilmuwan Indonesia itu juga sering diundang bertamu ke negara-negara yang lain ya. Kita sering diminta pengalaman bagaimana Indonesia bisa dimanage sedemikian rupa menjadi suatu bangsa yang sangat besar, sangat plural, tapi kok bisa tercipta sebuah kedamaian. Tapi pada sisi lain juga perekonomiannya juga boleh dikatakan stabil, politiknya juga alhamdulillah ya di atas prediksi-prediksi banyak orang. Ternyata kita ini juga adalah suatu bangsa yang masih tetap utuh sampai sekarang ini dan bahkan cenderung menjadi sangat stabil dibandingkan dengan kawasan negara-negara Islam yang lain di Timur Tengah, ya kan. Nah, tapi tidak berarti kita nggak punya masalah. Kita juga masih punya masalah tertentu karena ada kelompok segelintir masyarakat kita juga masih menganggap bahwa negara kita, negara Indonesia ini adalah bahkan dikatakannya sebagai negara kafir. Nah, apa sih sebetulnya negara kafir, apa negara Islam? Apakah perlu itu perdebatan seperti itu? Makanya itu kami menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat berkaliber internasional, ya kan. Syekh Halabi ini adalah pemikir terkemuka di Jordan. Beliau diterima oleh semua pihak, baik kalangan moderat maupun dari kalangan quote and quote itu adalah garis keras. Beliau ini bisa masuk ke seluruh lapisan. Sama juga dengan Syekh Najib Ibrahim ini juga adalah pemikir terkemuka di Mesir. Karya-karyanya itu sangat produktif dan dibaca seluruh golongan, baik kalangan moderat maupun dari kalangan yang bisa disebut di sana itu garis keras. Nah, ini saya kira penting kita hadirkan di Indonesia. Kita bicara seobjektif mungkin tanpa pernah memberikan doktrin ini nanti yang kamu bicarakan seperti apa. Nah, saya minta juga Anda tanyakan apapun, dia juga akan menanyakan apapun, apa adanya, bukan direkayasa di sini. Dan alhamdulillah saya ingin berikan sedikit tambahan bahwa beliau ini kita sudah bawa ke beberapa kampus ya, ke masyarakat juga, bahkan termasuk juga berdialog dengan teman-teman kita yang ada di lapas tuh. Ya, dengan teman-teman yang selama ini terlibat ya. Betul. Sebelumnya dalam aktivitas. Jadi terbuka, secara berdialog secara terbuka. Apa sih sesungguhnya Islam itu, filosofinya, filsafatnya, dan Islam secara empiris itu kayak apa. Dan alhamdulillah karena beliau ini kan mereka juga sangat dikenal oleh mereka, dengan pernyataan-pernyataan beliau diharapkan mereka itu juga bertambah wawasannya. Karena kalau semakin luas wawasan seseorang, maka cenderung untuk tidak mengkafirkan seseorang. Prof, ini juga karena Prof berbicara dalam bahasa Indonesia barangkali nanti, nah di sini juga sudah kedatangan kita Mas Jainal nanti akan memberikan translasi ya, terjemah. Boleh diterjemahkan sebagian apa yang disampaikan oleh Prof? Silakan. Al-Ustadz Dr. Nasaruddin Umar min نائب رئيس الشؤون الدينية وزير الشؤون الدينية يعطي مدخل عام عن حالة إندونيسيا. إن إندونيسيا دولة نامية وهناك مفكرين ودائما نحن من جهة المفكرين نحضر دعوات من الخارج وأيضا في تبادل ندعو أيضا نعطي دعوة للمفكرين من الخارج من أجل
تكوين جو عام مناسب للدعوة ومناسب للأعمال التنموية. Baik, saya ingin ke Syekh Najih ini, Mas Zainal. Kalau kita kemudian bicara tentang terorisme, seolah-olah diasosiasikan dengan Islam. Tapi kita ingin tahu sebetulnya, apakah benar Islam wajahnya itu adalah wajah terorisme, dan terorisme ada di dalam Islam? عندما نتكلم عن مسألة الإرهاب دائما بعض الناس يتصورون أن الإسلام هو الإرهاب، فما هو الصحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أولا جئت برسالة حب من مصر إلى إندونيسيا. مصر الأزهر تحب إندونيسيا. Pertama-tama beliau menyampaikan terima kasih dan beliau mengatakan bahwa dia datang dari Mesir. Dia menyampaikan salam cinta dari Mesir untuk Indonesia. ومصر هي أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا لأنها تحبها. Mesir adalah negara yang pertama mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. أما الإسلام فهو دين الرحمة والتعاطف والشفقة. Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. الإسلام أدخل امرأة النار في قطة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. Islam menganggap seorang perempuan dapat masuk surga karena menolong seekor kucing. من أجل قطة بسيطة. من أجل قطة بسيطة فكيف بالإنسان؟ Bagaimana dengan manusia? وأدخلت امرأة مومس الجنة من أجل كلب سقته كان يلهث من العطش. Jadi di dalam teks Islam disebutkan bahwa ada perempuan yang masuk neraka karena kucing, sebaliknya ada perempuan pendosa yang masuk surga karena menolong seekor anjing. الإسلام دخل إندونيسيا بالدعوة والشفقة والرحمة. Islam masuk ke Indonesia dengan dakwah. وسيكون في إندونيسيا بالدعوة والشفقة والرحمة. Dakwah di Indonesia akan terus berlangsung dengan rahmah dan dakwah. لن يكون بقتل السياح. Bukan dengan aksi pembunuhan. ولن يكون بقتل المدنيين. Atau pembunuhan warga sipil. الإسلام حرم قتل المدنيين. Karena itu haram dalam Islam. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تقطعوا شجرة ولا نخلة. Jangan membunuh anak kecil, perempuan, orang tua renta, dan jangan memotong pohon. ذلك في حالة الحروب فكيف بغير الحروب؟ Itu dalam kondisi perang. Lalu bagaimana dalam kondisi damai? ثم كيف تأتي إلى سائح جاء بعهد وأمان فتقتله؟ Jadi bagaimana kita menyambut seorang turis dengan membunuhnya? الجواز السفر عقد أمان في الفقه الإسلامي. الباسبور عقد أمان. استخدام شركة لخبير عقد أمان. كل ذلك عقد أمان. كيف تغدر به؟ Paspor, visa adalah jaminan keamanan. Jadi tidak boleh kita tipu, tidak boleh kita khianati. ثم إن المواطن ليس مسؤولا عن سياسة دولته. Warga sipil tidak bertanggung jawab atas arah politik pemerintahnya. المواطن الأمريكي ليس مسؤولا عن سياسة دولته والأسترالي ليس مسؤولا عن سياسة دولته كما أن المواطن الإندونيسي ليس مسؤولا عن سياسة دولته. Warga sipil Indonesia, Amerika, Australia tidak bertanggung jawab atas arah politik pemerintahnya. المواطن ليس مسؤولا عن أبيه ولا أمه ولا أخيه ولا شقيقته فكيف يكون مسؤولا عن سياسة دولته؟ Seorang muslim tidak bertanggung jawab atas orang lain, baik itu keluarganya, lalu maka bagaimana mungkin dia bertanggung jawab atas negaranya? القرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 3 ayat Al-Quran disebutkan, itu menunjukkan kesimpulan tersebut. كل إنسان مسؤول عن نفسه فقط. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan dirinya sendiri. ثم هناك في الأمريكان مسلمون. Lagi pula di Amerika ada warga yang muslim. وهناك متعاطفون مع قضايا المسلمين. Ada yang bersimpati terhadap. وهناك ضد سياسات جورج بوش مثلا قبل ذلك. Ada yang anti terhadap. إذا لا تحاسب المواطن على سياسة دولته. Jadi warga sipil ولا على ظلم أو بغي دولته. Tidak boleh juga dianggap bertanggung jawab atas kezaliman negaranya. Iya, ringkasnya Islam membawa pesan damai. Yang menjadi pertanyaan saya ingin ke Syekh Hasan. Lalu bagaimana kemudian kalau ada aksi kekerasan dan kemudian orang yang melakukan aksi kekerasan itu mengatasnamakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah tindakan jihad.
ما رأيكم إذا كان هناك من بعض المتطرفين يقومون بأعمال العنف ويقولون هذا جهاد؟ ما رأيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، فبادئ بدء أنا أقدم شكري وسروري وفرحي وحضوري بهذه الزيارة العلمية الدعوية التي سيكون لها إن شاء الله أكبر الأثر في ترشيد الأفكار المخالفة للشريعة والتي تصدر وتصدر على أساس أنها من الشريعة. Pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih atas undangannya. Yang kedua, mudah-mudahan beliau berharap mudah-mudahan usaha ini dapat berperan ikut andil dalam meluruskan pemahaman-pemahaman. أما الجهاد في الإسلام فهو ذروة سنامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jihad memiliki posisi yang sangat besar dalam agama Islam. وهو فريضة مهمة من فرائضه العظيمة. Jihad adalah kewajiban yang sangat besar. لكنه بالمقابل كسائر الفرائض له أركان وواجبات وشروط. Tetapi sebagai kewajiban dalam agama, jihad memiliki syarat-syarat, hukum-hukum. ولا يستطيع أي أحد أن يقوم به. Tidak seenaknya ada orang dari pribadinya melakukan jihad itu. بل الجهاد من واجبات الدولة. Jihad adalah kewajiban pemerintah. وإذا كانت الدولة مقصرة فلا ينتقل الواجب إلى الأفراد. Ketika pemerintah tidak melakukan jihad secara maksimal, maka kewajiban itu tidak otomatis pindah ke warga sipil. والنبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية في فترة الاستضعاف لم يجاهد ولم يقاتل. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Mekah ketika masih lemah tidak pernah menyerang, tidak pernah melakukan jihad. والمسلمون اليوم دولا وأفرادا وشعوبا هم أضعف من تلكم الفترة التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan keadaan kaum muslimin saat ini lebih lemah dari kondisi yang dihadapi oleh Nabi pada saat di Mekah. ومع ذلك فنحن نرجو الله عز وجل أن يوفق حكام المسلمين إلى القيام بشؤون الإسلام التي تعرف الناس حقيقة هذا الدين دون النظرة السلبية القاتمة التي ينظرها الغرب لهذا الإسلام. Kami berharap pemerintah ikut menaikkan atau mengembangkan usaha-usahanya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman itu. وكذلك في الفترة المدنية وهي فترة الفتوحات والغزوات والجهاد لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا بعد الدعوة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa sesudah hijrah ke Madinah tidak pernah melakukan jihad tanpa didahului dengan kegiatan dakwah. وفي كلتا الفترتين المكية والمدنية لم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah maupun di Madinah tidak pernah melakukan aksi-aksi dengan tipu muslihat atau melakukan aksi-aksi yang sangat negatif. لأن الغدر ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أخلاق الإسلام بل ولا من الأخلاق الإنسانية الفاضلة. Karena tipu muslihat ataupun pengkhianatan bukan bagian dari Islam. لذلك نحن نقول هؤلاء الذين يمارسون الجهاد باسم الإسلام هم مخالفون للإسلام. Jadi mereka yang melakukan aksi-aksi itu, aksi-aksi kekerasan itu atas nama Islam, mereka yang sebenarnya menentang Islam. ونحن إذ نتكلم لا نتكلم عن نواياهم وإخلاصهم، هذا سر بين العبد والرب. Ketika kita ngomong seperti ini, yang kita bicarakan bukan niat mereka, karena itu adalah rahasia antara mereka dengan Allah. وإنما نتكلم عما هو ظاهر من أفعالهم وأقوالهم. Yang kita lihat adalah bagaimana yang kelihatan dari luar saja. ونقيسها بأحكام الشريعة وأدلتها. Dan itulah yang kita ukur dengan ukuran syariah. لذلك نحن نقول هؤلاء مارسوا الجهاد في فترة الاستضعاف وهذا خلاف العقل والشرع. Jadi yang mereka lakukan adalah melakukan jihad menurut anggapan mereka, padahal kondisi kita masih sangat lemah. ولو توهموا أنفسهم أن عندهم قوة Kalau mereka menganggap dirinya hebat, kuat, فإنهم خالفوا الشريعة في أنهم يقومون بهذا الذي يسمونه جهادا قبل الدعوة. mereka tetap dianggap menyalahi hukum-hukum syariah karena mestinya mereka melakukan dakwah terlebih dahulu. وهم يمارسون الغدر على أساس أنه جهاد. Dan mereka melakukan aksi-aksi itu dengan tipuan, dengan pengkhianatan. وهذا قد يكون كافيا في هذه اللحظة، لعلنا نوضح أكثر فيما بعد إن شاء الله. Akan dijelaskan dalam dialog insya Allah.
Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih kita akan diskusikan terkait dengan bagaimana kemudian kita menuntaskan aksi terorisme ini setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama 3 narasumber saya saat ini bagaimana kemudian kita bisa menangkal aksi terorisme yang menggejala, dan kita berharapkan itu tidak terjadi lagi. Dan masih bersama 3 narasumber saya ingin ke Syekh Najih ini. Mas Zainal, mohon ditanyakan nih ke Syekh Najih, bagaimana persisnya kalau kita bicara tentang radikalisme di Indonesia, seringkali katanya mendapatkan pengaruh dari luar, dari Timur Tengah sendiri. Apa sih yang memicu, menginisiasi gejala radikalisme di negara-negara Timur Tengah? Soal al-awwal أن بعض الناس هنا يتصورون أن الإرهاب أو أعمال العنف يتأثر من بعض الدول خاصة من الشرق الأوسط، فنريد حضرتك أن توضح هذه المسألة. نعم، جاءت بعض الأفكار السلبية الوافدة إلى إندونيسيا، جاءت بعضها من مصر، وجاء بعضها من أفغانستان، وجاء بعضها من أفكار القاعدة في أفغانستان وباكستان وغيرها. وأعتقد بعد خبرات الطويلة في الحركة الإسلامية أن ما يصلح لأي بلد لا يصلح لبلد آخر. Beliau menyampaikan bahwa memang benar ada pengaruh dari Timur Tengah, ada pengaruh dari Al-Qaeda, tetapi beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi di satu negara belum tentu akan ada yang sama di negara lain. ومعظم الأفكار السلبية التي جاءت تتلخص في عدة نقاط. Ada beberapa poin tentang pemikiran-pemikiran yang negatif itu. هي تكفير الحكام والجيش والشرطة وفكرة التكفير عموما. Yang pertama dan yang pokok adalah tentang pengkafiran. والشريعة حرمت تكفير المسلم أبدا. Pengkafiran ini sangat haram, sangat dilarang dalam agama Islam. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم تكفير المسلم. Nabi SAW mengharamkan kita mengkafirkan sama muslim. وتكفير المسلم كقتله. Mengkafirkan seorang muslim sama saja dengan membunuhnya. لأنه قتل معنوي لهذا المسلم. Karena itu adalah pembunuhan maknawi. والتكفير يتبعه التفجير لأنه القتل المعنوي يتبعه القتل المادي. Setiap kali ada pengkafiran pasti setelahnya disusul dengan peledakan. والحركة الإسلامية مهمتها هداية الخلائق وليس تكفيرهم. Sementara gerakan Islam itu tugasnya adalah berdakwah, bukan untuk mengkafirkan. فالحكم على الناس مهمة القضاة. Karena penilaian, putusan hukum adalah bagian dari tugas kehakiman atau pengadilan. وليس مهمة الدعاء. Bukan tugas dai. لن يسألنا الله يوم القيامة كفرنا كم واحد وفسقنا كم واحد وبدعنا كم واحد، إنما سيسألنا هدينا كم واحد حببنا كم واحد في الإسلام. Pada hari kiamat nanti kita tidak akan ditanya berapa banyak yang kita kafirkan, yang kita tuduh fasik dan lain-lain. Muhimmat Tapi ad-du'a. pada hari itu kita akan dinilai berapa banyak yang telah kita beri petunjuk dan dekat مهمة dalam agama الدعاء Islam. مهمة الدعاء إدخال الناس في الإسلام وليس إخراجهم منه تكفيره. Tugas dai adalah memasukkan ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang Islam keluar. الفكرة الثانية الخاطئة التي جاءت من أفغانستان ومصر وغيرها هي فكرة قتل المسلمين أو الجهاد ضد السياح والوافدين إلى بلاد إندونيسيا. Poin kedua yang pemikiran yang datang dari luar itu adalah bahwa kita dapat atau dibolehkan membunuh para turis yang datang berkunjung ke Indonesia. وهذا فهم سقيم. Ini adalah pemikiran yang sakit, ada penyakitnya. كيف تقتل المواطن الأمريكي أو الأسترالي من أجل سياسة لا شأن له بها؟ Bagaimana kita membunuh seorang turis yang tidak ada salahnya? ثم كيف تحرر المسجد الأقصى من إندونيسيا؟ Mengapa kita ingin berjuang membebaskan Al-Aqsa dari Indonesia? من أراد أن يحرر المسجد الأقصى فعليه أن يذهب إلى المسجد الأقصى. Kalau mau membebaskan Al-Aqsa, maka kita harus ke sana. والمسجد الأقصى لن تحرره جماعات أو أفراد، بل ستحرره دولة عظيمة مثل مصر والشام وجيوش كبيرة. Untuk membebaskan Al-Aqsa diperlukan pasukan yang besar. ما يفعله البعض من قتل السياح وقتل الوافدين هذا عبث.
pembunuhan turis atau tamu yang datang adalah sesuatu yang sangat sia-sia. وقتل المدنيين جريمة في الشريعة. Membunuh warga sipil adalah tindak pidana dalam syariah. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل امرأة ولا طفل ولا شيخ بل حرم حتى قطع الشجرة. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh warga sipil, bahkan melarang memotong pohon. Baik, kita ingin tahu juga barangkali Syekh Najib pernah berinteraksi tidak dengan kelompok-kelompok radikal itu? Ba'da ismi hadratak nurid an na'rif hal sabaq an hadratak ishtarak ma'hum atau tawassalta ma'hum fi tawasul bainak wa bain hadhihi al-harakah. أنا كنت قائدا للجماعة الإسلامية المصرية قبل ذلك. Beliau mengakui bahwa dia adalah pernah menjadi tokoh jamaah Islamiyah. وهذه الجماعة أجرت أعمال عنف كثيرة في مصر. JI di Mesir pernah melakukan aksi-aksi kekerasan. حتى دخل الآلاف إلى السجون. Sehingga ribuan dari mereka yang masuk ke dalam penjara. وقد قمت مع الشيخ كرم زهدي بعمل مراجعة وتصحيح للأفكار. Setelah itu, Syekh Najib bersama Syekh Karam Zuhdi berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. وقمنا بمنع العنف. Dan kami benar-benar melarang mereka untuk melakukan aksi keras وإلغاء الجناح العسكري. dan menghapuskan sayap militer وتحويلها إلى جماعة سلمية. dan menggiring mereka menjadi aktivis-aktivis gerakan damai. وقلنا أن العنف يضر الحركة الإسلامية ولا ينفعها. Kami katakan kepada mereka bahwa kekerasan selalu merugikan, tidak pernah memberi manfaat. ويهدم الدعوة ولا يحميها. Selalu menghancurkan aksi-aksi dakwah atau kegiatan dakwah dan tidak pernah melindunginya. وأنه سبب كل مصائب التي حاقت بالحركة الإسلامية. Aksi-aksi kekerasan telah mendatangkan bencana yang sangat besar terhadap gerakan Islam. وأن الدعوة السلمية هي أعظم طريق. Dan bahwa dakwah secara damai adalah cara atau metode yang paling bagus للعمل الإسلامي. untuk memajukan Islam. ولذلك الجماعة الإسلامية في مصر الآن سلمية ودخلت البرلمان. Karena itu jamaah Islamiyah di Mesir sekarang ini sudah menempuh jalan damai dan ikut dalam parlemen ولا حزب سياسي. dan punya partai. Terlibat dalam aktivitas politik. Saya ingin ke Prof. Nazaruddin Umar sekarang. Prof, ini kalau kita lihat latar belakangnya, saya kira kan, di dugaan saya Prof ya, mohon dikoreksi kalau salah, tapi dugaan saya kan sebetulnya kalau kita bicara latar belakang sejarah, tentu berbeda apa yang terjadi di Indonesia dengan di Timur Tengah. Tapi kalau kita bicara tentang gerakan radikalisme, ekspresinya kan di mana-mana sama, kekerasan. Apa persisnya yang terjadi di Indonesia? Bumi semakin kecil ya, jaringan internet, telepon dan sebagainya memperkecil dunia ini sehingga kelompok-kelompok radikal yang ada di luar negeri dengan begitu gampang juga bisa membangun koneksitas dengan negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jadi jenis kelamin teroris itu sebetulnya sama, bahwa di mana-mana itu punya tema yang sama. Tetapi yang saya sampaikan bahwa Indonesia itu sebetulnya kita lebih merupakan victim ya, kita hanya sebagai korban ya kan. Karena kita tidak ada persoalan-persoalan yang sangat signifikan di dalam negeri kita ini yang membuat yang mengharuskan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan. Ya kita ini adalah negara yang sesungguhnya sangat aman, jauh dari pusat pertikaian di Palestina di sana kan, jauh sekali dengan kita. Kalau mereka itu kan bertetanggaan ya kan, bertetangga dengan Israel, bertetanggaan dengan Palestina, kita ini kan jauh. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat signifikan yang bisa membuat kelompok-kelompok anak muda kita itu untuk melakukan gerakan-gerakan terorisme. Jadi mereka itu adalah sebetulnya jaringan-jaringan luar. Makanya tadi saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia itu ya makanya itu tidak mendapatkan tempat yang terpuji di dalam masyarakat kita dibanding dengan di Afghanistan misalnya, karena mereka kan juga ada persoalan ekonomi yang sangat signifikan di situ kan. Kita alhamdulillah persoalan ekonomi kita memang kita masih mengakui ada kemiskinan, tetapi tidak separah dengan mereka. Jadi tidak ada faktor yang menyebabkan orang itu menjadi teroris di negeri kita yang tercinta ini. Kalau ada yang melakukan seperti itu sebetulnya perbuatan yang sangat konyol ya kan. Tidak ada yang bisa menjadi dasar logika, tidak ada juga yang menjadi dasar akidah. Kenapa harus melakukan kegiatan kekerasan di negeri yang sudah sangat baik ini seperti ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya kan. Tidak ada basis argumentasi untuk melakukan tindakan semacam itu ya Prof ya. Boleh diterjemahkan Mas Zeno untuk kedua tamu kita? Al-Ustaz Ad-Doktor yu'tina ba'd ma'lumat 'azimah jiddan
بأن الإرهاب وعمليات العنف في إندونيسيا ليس لها قيمة وإلى جانب ذلك نحن بعيد جدا عن مناطق الصراع بعيد عن فلسطين بعيد عن أفغانستان ولذلك هذه الأعمال بدلا من أن تؤتي بثمار إيجابية إنما تؤتي بثمار سلبية. Ya. Saya ingin bergeser ke Syekh Hasan. Mas Zainal, mau ditanyakan ke Syekh Hasan. Kalau tadi Syekh Najih sudah berbagi cerita pengalaman tentang aktivitas sebelumnya di Jamaah Islam. Tapi bagaimana kemudian Syekh Hasan barangkali punya pengalaman yang bisa dibagi ketika berinteraksi dan meyakinkan bahwa kekerasan memang bukan sebuah jalan keluar. نريد من حضراتكم أن تؤتينا بعض أخبار عن خبراتكم في هذا المجال في مجال دعوة هؤلاء الناشطين إلى السلم. إلى السلم أم إلى تقصد في دعوتهم إلى السلم؟ دعوتهم إلى السلم. موضوع هؤلاء المتطرفين أو الغلاة أنا أسميهم أو الإرهابيين كما يسميهم الإعلام موضوع دقيق جدا ومعالجته كذلك دقيقة جدا. Beliau mengatakan bahwa masalah kaum yang beliau mengatakan istilahnya adalah kaum ekstremis. Masalah ini sangat penting. ونخشى أن تكون المعالجة الخطأ لهم أن تزيدهم غلوا وتطرفا وإرهابا. Kita mesti sangat berhati-hati dalam menangani masalah ini. Jangan sampai solusi yang kita berikan justru meningkatkan ekstremitas mereka. ولئن كانوا هم يعاملوننا بالعنف ويعاملوننا بالتكفير ويعاملوننا بالقسوة فلا ينبغي أن نعاملهم بمثل ذلك. Kalau mereka bersikap keras, bersikap kasar kepada kita, sebaliknya kita jangan bersikap demikian terhadap mereka. لأن هؤلاء كالمرضى ونحن كالأطباء. Karena mereka sama seperti pasien dan kita dokternya. والطبيب ينبغي أن يصبر على أذى المريض. Seorang dokter harus bersabar. وينبغي أن يترفق به. Dan harus berlemah lembut. لأن أي مخالفة لأسلوب الرحمة والرفق بهم كما قلت وأكرر وأؤكد قد تزيدهم فيما هم فيه من شر وخطر. Karena kalau kita tidak berlaku kasih sayang kepada mereka, bisa jadi menimbulkan ekses-ekses yang justru akan menjadi bumerang bagi kita. والعنف لا ينبغي أن يواجه بعنف. Kekerasan jangan kita hadapi dengan kekerasan juga. وإنما نواجهه بالحجة والبينة والبرهان والدليل. Kita berikan argumen, dalil. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه Sayyidina Umar berkata, لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. Mestinya ketika Anda disikapi dengan maksiat, Anda tetap menjalankan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك أنا أقول تجربة حوارهم ومناقشتهم ينبغي أن تكون بصورة أقوى وبتفعيل أعظم. Karena itu, ketika kita memperlakukan mereka, maka kita harus meningkatkan aktivitas-aktivitas dan melipat gandakan kasih sayang kita kepada mereka. وسنجد أثرها الإيجابي قريبا جدا إن شاء الله. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasil yang dapat kita capai. وإضافة إلى ذلك أنا أنصح في الحقيقة أن يكون هنالك أسلوب وقاية لعموم الشعب. Saya menyarankan ada aksi-aksi untuk menangani secara dini atas kejadian-kejadian seperti itu. بإقامة البرامج التلفزيونية والإذاعية ومواقع الإنترنت التي تحصن الشباب المسلم من هذا الفكر. Dengan mengadakan program-program di televisi, di radio, dan di internet untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. وترد على الأفكار المنحرفة التي تصوروها أفكارا إسلامية وورثوها للناس على أنها أفكار إسلامية كذلك. Untuk memberikan reaksi, memberikan counter terhadap pemikiran-pemikiran keliru yang menyesatkan masyarakat. وأنا أعتقد اليوم أن كثيرا من هذه المفاسد الفكرية تأتي للناس عبر مواقع الإنترنت. Saya yakin bahwa banyak sekali konsep-konsep yang keliru di tengah masyarakat ini yang asalnya dari internet. لذلك أنا أقول
ينبغي مراقبة مواقع الإنترنت التي تسمى جهادية، وهي مواقع عبث كما ذكر فضيلة الدكتور، وليست مواقع جهاد، ومواقع تكفيرية وليست مواقع إسلامية، وأن تحاصر وتمنع درءا لفتنتها وفسادها. Makanya saya menyarankan website-website di internet itu dipelajari baik-baik, di dalam quote and quote diawasi agar supaya bahayanya tidak keluar. وهذا منهج إسلامي كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية، قال والكتب المضللة يجب أن تحرق. Ini sejalan dengan manhaj Islam sebagaimana dikemukakan oleh seorang ulama bahwa kitab-kitab yang menyesatkan itu memang seharusnya dibakar. ولا ضمان على متلفها. Dan tidak ada jaminan dan tidak perlu ada pertanggungjawaban bagi orang yang menghancurkannya. أنا أعتقد هذه نقطة مهمة جدا في محاصرة هذا الفكر المنحرف عن الإسلام، ويعني كما يقال تجفيف منابعه. Mudah-mudahan kalau saran ini bisa dilaksanakan, bisa meringankan aksi-aksi yang ada itu. Baik, saya juga ingin bertanya, kalau kita bicara tentang aksi kekerasan, seringkali menjadi korban adalah perempuan, anak-anak, orang yang tidak bersenjata. Apakah kemudian ada bisa diceritakan warisan kisah dari Rasul, bagaimana Rasul memperlakukan perempuan, anak-anak, orang-orang yang tidak bersenjata? Apakah mereka boleh dibunuh begitu saja misalnya? Nurid an nastami ila siyaratikum an ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأولاد والنساء والشيوخ. يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Poin yang singkat dikatakan oleh beliau dalam ayat bahwa kami mengutusmu wahai Muhammad adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah rahmah, hadiah bagi alam semesta. والله تعالى يقول في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا. Allah berkata dalam Al-Qur'an Al-Karim, katakanlah yang terbaik kepada semua manusia. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. Di dalam hadis dikatakan berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada siapapun. وكلمة الناس في الآية وفي الحديث أشمل من أن تكون أن يكون المقصود بها المسلمين. Kata manusia baik dalam ayat maupun dalam hadis itu tidak terbatas bagi kaum muslimin saja. بل لعل المقصود بها غير المسلمين أولى من المسلمين وقبل المسلمين. Bahkan boleh jadi yang dimaksud dalam ayat maupun hadis itu bahwa memperlakukan orang non-muslim dengan lebih baik mestinya diberi porsi yang lebih besar. ولا يزال أهل العلم يضربون المثل العظيم بإندونيسيا هذه البلد التي نحن الآن فيها. Khalayak tetap percaya bahwa Indonesia adalah negara yang damai. وهي أكبر بلد إسلامي. Indonesia adalah negara terbesar, negara kaum muslimin. كيف دخلها الإسلام؟ Bagaimana Islam masuk ke dalam Indonesia? لم يدخلها الإسلام بالسيف ولا بالتفجير ولا بالقنبلة ولا بالاغتيال ولا بالغدر. Islam tidak masuk ke wilayah Indonesia dengan aksi-aksi kekerasan ataupun aksi pengkhianatan. إنما دخلها بالدعوة والحلم والرفق والخلق الكامل والأدب الفاضل. Sebaliknya Islam masuk kemari dengan dakwah dan akhlak yang mulia. سواء مع الصغير أو الكبير أو المرأة أو الشيخ أو الرجل أو القريب أو البعيد أو الكافر أو المسلم. Ajaran Islam itu diamalkan dalam berinteraksi dengan anak kecil, perempuan, dan siapapun. ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كله بكلمة واحدة فيقول Ibnu Taimiyah meringkas semua penjelasan kita itu dalam satu kalimat. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. Bahwa pengikut Ahlus Sunnah adalah orang yang atau pihak yang paling mengetahui kebenaran dan paling baik perlakuannya kepada makhluk. Baik. Kita akan lanjutkan lagi percakapan kita setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam perbincangan kita pada malam hari ini mengenai bagaimana kita mengatasi berbagai aksi terorisme, gejala radikalisme yang muncul di masyarakat. Masih bersama 3 narasumber saya. Mas Zainal, saya ingin ke Syekh Najih ini ya. Mas Zainal sempat menemani Syekh Najih ya, berkunjung ke sejumlah lapas ya? Ya, sebagai penerjemah. Sebagai penerjemah. Barangkali boleh diceritakan oleh Syekh Najih bagaimana kemudian interaksi dalam kunjungan beliau saat menjumpai sejumlah tokoh yang sebelumnya melakukan aksi dan tindakan terorisme. Nurid min hadratikum an tukallimuna an ma alladhi hasal fi al-mu'taqal bainak wa baina haula al-masjunin. أنا ذهبت في مصر إلى كل سجون مصر، حضرت في هذه السجون وتحدثت إلى الآلاف في مصر، وكنت من أسباب ومفكري مبادرة منع العنف في مصر، والتي أدت إلى الإفراج عن حوالي عدة آلاف من الإسلاميين، ولذلك هذا الأمر ليس جديدا علي. Pertama-tama beliau mengatakan bahwa kegiatan kunjungan ke lapas ini bukan yang pertama kalinya, bukan yang baru bagi beliau. Di Mesir, beliau sudah berkunjung ke puluhan lapas, dan inisiatif perdamaian yang diinisiasi beliau telah berhasil mengajak ribuan napi-napi teroris di lapas-lapas Mesir untuk kembali menempuh jalan-jalan dakwah dan jalan damai. Jadi ini bukan kunjungan yang pertama ke lapas sebenarnya, bukan pengalaman yang baru bagi beliau. أنا ذهبت إليهم وكأنني أب لهم أو أخ أكبر لهم، أريد أن أرحمهم، أريد أن أطور فكرهم، أريد أن أعدل فكرهم إلى الأحسن والأصوب. Saya sebagai ayah bagi mereka, saya sebagai saudara bagi mereka, dan saya ingin meluruskan pemikiran yang ada pada mereka itu. أريد ذهبت لأصحح فكرتين أساسيتين. Ada 2 ide yang ingin saya luruskan sebenarnya. هي فكرة تكفير المسلمين، ide mengkafirkan sesama muslim, وهي فكرة خطيرة جدا. ini sangat berbahaya. والفكرة الثانية هي القتل والتفجير، ide kedua adalah pembunuhan dan peledakan. وكلاهما منبني على الآخر. Duanya saling berkaitan. ووجدتم شباب طيب، Dan saya menemukan di lapas-lapas itu adalah pemuda-pemuda yang baik. ذوي نيات طيبة تريد أن تخدم الإسلام، Niat mereka sebenarnya ingin berbakti kepada Islam, ولكنهم لا يعرفون الطريق الصحيح. tapi mereka tidak mengetahui cara yang benar. هم يحبون الإسلام فيسيئون إليه. Mereka mencintai Islam, tetapi cinta mereka itu justru berakibat negatif bagi Islam. هم يحبون الجهاد فيسيئون إلى هذه الفريضة. Mereka mencintai jihad, tetapi aksi-aksi mereka negatif bagi jihad itu sendiri. هم يريدون خدمة الإسلام فيضرون الإسلام. Mereka pengen berkhidmat, berbakti, tetapi ternyata membahayakan Islam. تحدثنا إليهم وكنا 3 في كل هذه الأمور بالتفصيل الفقهي والعلمي. Kami bertiga berbicara kepada mereka secara mendetail dari segi ilmiah, dari segi fikih dan sisi-sisi agama yang lain. قلنا لهم نحن لا نريد لكم إلا الخير. Kami sudah mengatakan bahwa tujuan kami sangat baik. نريد أن تكونوا إضافة للمجتمع الإندونيسي المسلم. Kami ingin Anda menjadi nilai tambah bagi kaum muslimin dan bagi Indonesia, وليس خصما منه. bukan sebagai musuh. نريد أن تبنوا إندونيسيا ولا تهدموها. Kami ingin Anda membangun Indonesia, jangan meruntuhkannya. نريد أن تدعوا الناس ولا تقتلوهم. Berdakwalah, jangan membunuh mereka. نريد أن تحببوا الناس في الإسلام ولا تكرهوهم في الإسلام. Ajaklah mereka mencintai agama Islam, jangan ajak memusuhi Islam. قتل الناس يكره الناس في الإسلام. Kalau membunuh orang itu dapat membuat orang lain membenci Islam. ناقشناهم في كل المسائل بكل حب وود. Kami sudah berdiskusi dengan mereka dengan kekeluargaan, dengan sangat dekat. استوعبنا جهل البعض. Kami sudah memahami bahwa ada banyak kalangan yang belum memahami konsep ini secara baik. واستوعبنا حماقة البعض. Dan kami memahami bahwa ada pihak-pihak, sementara pihak yang kurang ilmunya dalam hal ini. فنحن آباء في النهاية. Pada akhirnya kami adalah ayah. ويمكن أن نقسمهم إلى فريقين. Mereka itu ada 2 golongan. فريق عنده فهم طيب ومستعد للفهم الصحيح. Ada satu golongan atau kelompok yang punya pemahaman yang baik. وفريق متوسط
ada juga yang menengah, وفريق متشدد يرفض الحوار وهؤلاء قلة أو واحد أو اثنين. ada juga kelompok yang menolak untuk berdialog, tapi mereka itu sedikit. أما الأغلبية فقد استمعت Adapun mayoritasnya sudah berkumpul dan ikut mendengar وتحاورت dan ikut berdiskusi وفهمت. dan dapat memahami. المهم استكمال المشوار. Yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan program ini. وأنا لي 25 كتابا في هذه الأمور، Saya sudah menulis 25 buku dalam masalah ini. منها هذا الكتاب Di antaranya buku ini الذي ترجم إلى الإندونيسية، yang telah diterjemahkan. وأتمنى أن تترجم بقية الكتب، Dan saya berharap buku-buku lain diteruskan penerjemahannya. لأن كتبي هذه هي التي حولت الجماعة الإسلامية المصرية من العنف إلى السلم. Karena terbukti di Mesir, buku-buku ini berperan baik dalam mengalihkan gerakan وحولتها من القتال إلى الدعوة، dari kekerasan ke aliran dakwah. والآن هي لها حزب سياسي Dan sekarang pun mereka sudah punya partai politik وتشارك في الحياة السياسية. dan ikut dalam kancah politik. المهم المواصلة، Yang penting kita teruskan. المهم العلم، Yang penting adalah ilmu, والمهم تصحيح الفكر، membenarkan atau meluruskan pemikiran. لأن هذا الفكر هو الذي يأمر الزناد أن يغلط. Karena pemikiran inilah yang mengontrol ataupun memerintahkan kokang. وهذا الفكر هو الذي يأمر التفجير. Pemikiran inilah yang membawa kepada peledakan. فلا بد من تصحيح الفكر أولا، Jadi pemikiran ini yang diluruskan pertama-tama. وفي نفس الوقت منع التفجير وما إلى ذلك. Pada saat yang sama, pihak keamanan melakukan tugasnya untuk menghalangi aksi-aksi itu. ثم نشر هذه الأفكار، Kemudian pemikiran ini kita sebarkan وعمل ويب سايتس كثيرة للرد على هذه الأفكار المتطرفة. kita buka laman-laman internet. إنها مسألة متواصلة Ini adalah program yang mesti berkesinambungan, وليست لأسبوع أو أسبوعين، bukan hanya untuk 1-2 pekan. ولكن هؤلاء السجناء في الختام هم طيبون Pada dasarnya para napi di lapas itu adalah napi كشأن yang baik, الشعب الإندونيسي. sama seperti warga Indonesia lainnya. الشعب الإندونيسي غير قابل للعنف، Warga Indonesia tidak ada yang menerima aksi kekerasan. هو يكره العنف بطبيعته. Dengan wataknya sudah tidak suka kepada aksi kekerasan itu. المهم أن يكون لكل واحد عمل يؤديه Yang penting bagi setiap orang ada lapangan pekerjaan, ودور يؤديه في المجتمع، ada peran di tengah masyarakat, وأن يكون له فهم صحيح. dan ada pemahaman yang benar. Baik, Mas Zainal. Kita berharap tidak ada lagi aksi-aksi kekerasan di hari-hari ke depan. Saya ingin bergeser ke Syekh Hasan. Mas Zainal, mohon ditanyakan. Ini kita sudah memasuki sesi terakhir. Tapi kalau kita bicara soal Indonesia, kita teringat bahwa Indonesia ada lebih dari 17.000 pulau, ada begitu banyak ribuan suku, begitu. Ada banyak keyakinan. Pesan apa yang akan Syekh Hasan sampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan kekerasan-kekerasan tidak terjadi lagi di kemudian hari? الشعب الأندونيسي مكون من مئات القبائل ومئات الاتجاهات، ولذلك نريد أن نضمن أن لا يستمر هذه الأعمال العنفية، ونريد من حضرتكم أن تؤتينا نصيحة توصية كيف نواجه هذه الأفكار ونمنع هذه الأعمال العنفية. أول ما ينبغي مراعاته مما قد ذكرناه من قبل ونؤكد عليه الآن هو أسلوب الوقاية. Yang penting adalah pencegahan. وأسلوب الوقاية هذا يكون على طريقين أو طريقتين. Ada dua cara pencegahan itu. الطريقة الأولى نشر المفاهيم الصحيحة. Yang pertama adalah dengan menyebarkan pemikiran yang benar. والطريقة الثانية رد المفاهيم المغلوطة. Yang kedua adalah mengkantar pemahaman yang keliru. فالأمور تعرف بأضدادها. Karena setiap hal dapat diketahui dari lawannya. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin tukar dengan يقول حذيفة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menceritakan bahwa sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi saya bertanya tentang keburukan karena khawatir keburukan itu mengenai saya. والأمر الثالث إشعار هؤلاء المتطرفين الإرهابيين بأننا نريد رحمتهم وهدايتهم وإصلاحهم. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita di depan napi-napi itu ataupun di depan aktivis-aktivis kekerasan itu menyatakan atau menyampaikan pesan bahwa kita ingin untuk kebaikan mereka, bukan sebaliknya. وأننا لا ننظر إليهم كنظرتهم إلينا. Dan bahwa pandangan kami kepada mereka bukan seperti pandangan mereka kepada kita. نريدهم أن يكونوا أعضاء إيجابيين في المجتمع. Kita ingin mereka menjadi anggota masyarakat yang positif di tengah-tengah masyarakat. نحن لا نحب لهم أن يقضوا حياتهم في السجن. Kita tidak senang bila mereka selamanya berada di penjara. نحبهم أن يكونوا بين أسرهم وبين أهليهم. Kita sangat senang kalau mereka sudah kembali berada di tengah-tengah keluarga dan berada di tengah-tengah anak-anak. ليكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم. Sehingga mereka menjadi warga negara yang saleh dan orang yang ikut andil dalam memperbaiki masyarakat. وهذا في الحقيقة ليس أمرا سهلا. أعني كل هذه الأمور ليست أمرا سهلا. Semua masalah-masalah, semua usaha-usaha ini bukan usaha yang mudah. هذا أمر كبير وكبير جدا يحتاج إلى تعاون مثمر بين العلماء وبين المواطنين وبين الحكومة. Ini usaha yang sangat besar sehingga kita harus bekerja sama antara ulama, antara masyarakat dan antara pemerintah. كل في مجاله وكل في عمله. Setiap pihak di profesi dan di tempat kerjanya masing-masing. بحيث تكون النتيجة لهذا كله التكامل لا التآكل. Sehingga yang dicapai adalah suatu hasil yang komprehensif dan tidak saling merugikan. وأنا أقترح أن يعقد مؤتمر علمي عالمي ليس فقط للجلوس وتداول الكلام بل لتأصيل المعاني العلمية للتكفير والجهاد اللذين منهما انبثقت فكرة الإرهاب بالصورة العصرية. Kami menyarankan ada konferensi internasional atau seminar internasional untuk membahas masalah ini secara ilmiah, terutama untuk meluruskan pemahaman-pemahaman tentang takfir dan jihad, bagaimana kedua konsep itu. لأنه أسيء إليهما إساءة أو إساءة بالغة. Karena dua konsep itu telah disalahpahami dengan sangat-sangat parah. ووضع الشيء في موضعه هو باب إلى الحق. Memposisikan sesuatu pada posisinya yang tepat adalah pintu masuk untuk mencapai kebenaran. ونرجو أن يكون لهذا المؤتمر العلمي العالمي آثار إيجابية كبيرة وعظيمة. Mudah-mudahan konferensi semacam itu dapat memberi manfaat yang besar. Baik, saya ingin ke Prof. Nasaruddin sekarang. Prof, ini kalau kita menyimak pengalaman yang sudah dibagi dan kita mencoba melihat Indonesia sekarang sebagai negara yang majemuk, kita ingin merayakan kemajemukan itu, Prof. Hal apa yang kiranya dari apa yang sudah disampaikan, pengalaman yang sudah dibagi, yang bisa kita terapkan di Indonesia? Iya, pertama saya ingin mengatakan begini, bahwa kedua tokoh ulama besar kita ini, itu adalah sedikit di antara sekian banyak ulama yang berpandangan yang sama di negerinya masing-masing. Yeah. Jadi ini bukan kami pilih-pilih, bahwa ini yang terbaik, pemerintah Indonesia, tidak sama sekali. Dan banyak ulama-ulama besar lain yang pernah kita undang ke Indonesia ternyata mengatakan hal yang sama. Dan poin yang sangat penting juga yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa, seperti juga apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa memang ternyata jihad itu bukan untuk membunuh orang, tapi untuk menghidupkan orang. Ini kata kunci saya kira ya. Jadi hentikanlah pemahaman jihad itu sebagai upaya untuk mematikan orang, tapi jihad adalah untuk menghidupkan orang. Menghidupkan dalam pengertian berbagai pikirannya hidup, spirit kehidupannya juga hidup, optimismenya juga hidup, dan segala-galanya harus hidup. Jadi optimisme. Dan yang paling penting juga untuk kita ketahui dari kedua tokoh kita ini adalah dia tidak hanya mengatakan, tapi dia mengamalkan. Dan apa yang diamalkan dia ketahui, dan apa yang diketahui dia amalkan. Saya tahu persis karena saya pernah berkunjung ke beliau. 4 lantai rumahnya penuh dengan perpustakaan, itu berapa juta buku di rumahnya itu, Masya Allah. Jadi Syekh Halabi ini luar biasa ya. Ulama besar sangat disegani. Sama juga dengan beliau, karya-karyanya itu luar biasa ya.
Jarang sekali ulama kita di Indonesia ini, mohon maaf saya minta maaf kepada para ulama Indonesia, yang bisa menandingi kehebatan tokoh-tokoh ini. Ini saya kira ulama abad ke-20 yang sangat produktif, dan itu banyak didengarkan oleh semua pihak, baik kalangan ilmuwan maupun masyarakat. Satu sisi dia keluar masuk kampus, tapi sisi lain dia keluar masuk masjid juga kan. Di kampus masyarakatnya akademik, di masjid masyarakatnya awam, semua diterima. Jadi kalau orang pengetahuannya besar, semua akan diterima oleh semua pihak. Termasuk kemarin pengalaman yang sangat menarik dari penjara kan. Di penjara-penjara itu saya sangat terkesan ya, bahwa ternyata lebih dari 100 warga yang ditahan di sana itu dengan pandangan kekerasannya itu terpukau mendengarkan penjelasan-penjelasannya. Jadi kita berharap ya nanti setelah mereka itu, terutama mereka-mereka yang masih muda usia kan, ya dalam waktu dekat ini 5 tahun ke depan ini nanti itu akan ada lebih dari 150 teroris, napi teroris akan keluar, padahal umurnya masih di bawah 40 tahun. Nah itu harus kita berikan pangkalan pendaratan di masyarakat luas nanti, bagaimana nanti setelah keluar itu bisa optimis ya. Nah ini PR kami juga selaku pemerintah, bagaimana menjemput kehadiran mereka supaya bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan masyarakat. Dan kami juga tentunya akan menghimbau kepada masyarakat bahwa perlakukanlah mereka itu sebagai manusia baru setelah mendapatkan pencerahan dari kami-kami ini. Iya. Silakan diterjemahkan singkat. Baik. Ustaz Doktor يذكر أن حضرتك والشيخ مفكرا من المفكرين المشهورين في هذا العصر، ونستفيد جدا من زيارتكم هذه. وبيذكر أن هؤلاء المسجونين تجاوبوا تجاوبا إيجابيا جدا من خلال هذه الزيارة، ونريد أن نواصل هذه الزيارات في الآونة القادمة إن شاء الله. Ini program penting nih, Prof. Ya. Yang jelas pemerintah sudah di sini ada BNPT, ada pihak Kementerian Agama, kemudian juga ada Kemenkumham yang terlibat di sini. Prof, kegiatan ini akan terlaksana lagi di tahun-tahun yang akan datang? Ya. Yang jelas, Prof ya? Kita harus menganggap hal ini sebagai ongoing proses ya. Ya. Proses yang berkelanjutan. Nah ini sebetulnya adalah program bersama antara BNPT dan tentu Kementerian Agama dan pemerintah lah yang terkait. Jadi persis seperti apa yang dikatakan tadi oleh Syekh Halabi, bahwa kita memperlakukan mereka itu sebagai tanda kutip pasien, kita dokternya ya kan. Jadi bagaimana bahasa seorang dokter terhadap pasiennya itu kan memang perlu kesabaran, ketabahan dan seterusnya. Jadi perlu ada understanding, pengetahuan yang sangat dalam terhadap yang bersangkutan. Tapi tentu tidak cukup kami. Siapa tahu di antara mereka itu kamu kan lokal. Nah dengan hadirnya international scholar seperti ini, mereka itu akan seperti mereka itu legitimasinya itu kuat. Iya. Baik, Prof Nasaruddin, terima kasih banyak. Syekh Najih, terima kasih banyak. Syekh Hasan, terima kasih banyak. Mas Jainal, terima kasih sudah menerjemahkan dalam kesempatan kali ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada kesempatan kali ini. Kita berharap bahwa pencerahan yang kita dapat hari ini bisa meresap dalam relung dan benak kita semua. Jadi ini bukan hanya untuk para teroris, ternyata untuk semua. Juga. Iya, betul. Untuk semua. Meresap ke dalam relung benak kita semua bahwa kekerasan bukanlah sebuah jalan keluar. Aksi damai dan Islam menawarkan itu semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.